Beat FI starter kasar, larinya ngempos. Ini larinya ngempos. Nanti saya akan cek di bagian kompresinya, pasti mengalami kebocoran ini. Selamat siang. Honda Beat FI starter kasar yang generasi pertama ya. Ini ada kendala. Yang pertama itu tenaga loyo, kemudian berebut. Akselerasi baik top speed itu bermasalah, intinya trouble. Sudah divonis atau diganti line-line di bengkel sebelumnya ya, tetapi permasalahan tak kunjung selesai. Tadi sudah saya tes, kemungkinan besar ini yang bermasalah itu di bagian klepnya, dimana kompresinya itu biasanya mengalami kebocoran di bagian klepnya. Ini langsung saya cek supaya tidak terlalu lama durasinya, langsung ke intinya. Ini saya langsung cek di bagian ruang pembakaran. Biasanya itu banyak kerak ya, banyak terdapat kerak atau sisa-sisa dari pembakaran. Biasanya itu seal klep juga mengalami aus sehingga oli masuk ke bagian ruang pembakaran sehingga tidak terbakar secara utuh atau keseluruhan ya, secara sempurna itu. Dan pada umumnya untuk jenis injeksi, kalau misalkan klepnya itu mengalami kebocoran, pasti motor itu berebet, kemudian tenaganya berkurang. Seperti Honda Beat ini pasti itu klepnya itu mengalami kebocoran. Ini saya cek langsung di bagian intinya, inti permasalahannya, supaya kawan-kawan atau teman-teman yang melihat atau menonton video saya ini mudah memahami inti dari permasalahan ini. Kenapa? Karena ini sudah bolak-balik masuk bengkel ya. Ini kondisi free untuk noken. Kemudian saya siram pakai BBM di bagian kubah atau squeeze-nya. Semprot dulu sebentar. Untuk penyemprotan ini tekanannya usahakan itu di 100 PSI ya, benar-benar kenceng tekanannya. Sebentar, kurang kenceng anginnya ini. Intinya cara ngeceknya itu dikasih minyak di bagian kubah squeeze-nya, kemudian semprot dari lubang in ini ya, disemprot dari lubang in dan X. Jadi tidak dimasukkan BBM dari lubang in dan X kemudian dilihat bocor atau tidak. Itu tidak efektif kalau tidak dilakukan penyemprotan di bagian lubang in. Kurang lebih seperti ini penyemprotannya. Nah, seperti ini gitu loh. Kemudian dilihat apakah ada gelembung yang keluar di antara celah-celah klep atau payung klepnya itu. Aduh, kompresornya bermasalah. Sebentar, nunggu full dulu untuk anginnya. Kurang kenceng saya angin ini. Hah? Angin ini kurang kenceng. Ini Bang. Angin ini. Apa santai? Kompresornya kurang kenceng kok. Bocornya. Oh, air. Oh, air. Segini. Oh, kurang cilik gini kok. Kurang cilik. Kemudian ora
surungannya. Nah ini coba perhatikan ya, ada gelembung di klep in. Nah, ini kurang kenceng, kurang cilik. Cari, cari. Coba sekali lagi sambil menunggu kompresor tekanannya full. Nah terlihat ada gelembung atau ada kompresi ketika saya semprot, itu artinya klep itu mengalami kebocoran. Kemudian apa sih yang menyebabkan klep itu bocor gitu loh? Ya salah satunya itu ada kotoran yang terhimpit di antara payung klep dan seating klepnya biasanya. Nah ini saya buka dulu untuk mengecek apakah benar di antara payung klep dan seating klep itu ada himpitan kotoran yang menyebabkan kompresi itu mengalami kebocoran seperti itu. Jadi tidak apa ya istilahnya itu, tidak mengada-ngada atau tidak mengarang lah, atau istilahnya membodohi seorang konsumen, itu tidak. Ini fakta ya, bahwa kompresi itu mengalami kebocoran. Akibatnya ya salah satunya berbet motornya itu. Walaupun sudah dilakukan penggantian misalkan seperti injektor, kemudian pampers BBM atau pampers full pumpnya, rotaknya itu, kemudian dilakukan reset beberapa kali, kemudian misalkan sampai ganti rotak atau sampai ganti sensor EOT gitu loh, tetapi tak kunjung sembuh untuk penyakitnya. Bahkan sampai dilakukan penggantian apa namanya coil gitu loh. Nah ini saya coba lagi tanpa noken. Nah terlihat jelas bahwa ini mengalami kebocoran di bagian klepnya ya, untuk yang in. Kemudian untuk yang X sama mengalami kebocoran. Aduh kameranya, sebentar, show kameranya. Ini ya, ini ada kerak di bagian kubah squeeze-nya, ada penumpukan residu atau kerak kotoran. Ini dari sisa-sisa pembakaran, bahkan dari hasil penyemprotan carbo cleaner yang dilakukan secara kontinu atau terus menerus. Kemudian di bagian seating klep, nah ini bisa dilihat kawan-kawanku, ada kotoran yang terhimpit ya di antara payung klep dan seating klepnya ini. Nah ini bisa dilihat ada bintik-bintik, itu kotoran, itu bisa menyebabkan kompresi itu mengalami bocor sehingga payung klep itu tidak menutup secara rapat. Nah ini loh, nah kan ada bintik-bintik kotoran di seating klepnya ini menyebabkan kotoran yang terhimpit ini menyebabkan kompresinya itu bocor karena payung klep tidak tertutup rapat atau rapat lah istilahnya. Nah ini diantara payung klepnya juga ada kotoran. Jadi kesimpulannya ya dilakukan apa namanya ukur ulang lah nanti. Untuk boring saya rasa masih aman, tidak ada masalah karena tidak ngebul putih.
Oke, proses membersihkan keraknya sudah selesai. Kemudian nanti tinggal skur ulang untuk bagian klepnya. Ini sudah saya bersihkan, kemudian ininya sudah saya bersihkan di lubang in, baik di lubang in ini sampai bagian dalam seating klepnya sudah saya bersihkan semaksimal mungkin. Tinggal skur di bagian klepnya untuk memperbaiki kompresi yang bocor tadi. Intinya cuma seperti itu. Kalau memang bos klep longgar ya wajib dilakukan penggantian bos klep untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan nantinya. Ketika sampai menjumpai sepeda motor itu berebut, coba sampean itu cek apakah kompresinya itu mengalami kebocoran atau tidak. Ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan alat tekanan kompresi ya. Kalau menggunakan alat tekanan kompresi itu ada plus minusnya, karena kita berpatokan pada angka standar kompresi. Misalkan kita cek menggunakan alat tekanan kompresi, ketika kita cek ternyata misalkan ini angkanya di 60 PSI atau 70 PSI bahkan 90, itu misalkan standarnya 70 sampai 90, ketika kita cek di angka 80 otomatis kan angka itu di patokan standarnya kan masih standar, dalam arti tidak mengalami kebocoran. Nah, ketika kita buka langsung, misalkan kita buka langsung bagian kopnya, kemudian kita cek dengan cara manual seperti dikasih minyak di bagian kubah atau squeeze-nya, kemudian kita semprot dari lubang in dan X, ternyata ada gelembung kebocoran. Nah, sedangkan kita menggunakan alat tekanan kompresi itu ternyata tekanannya di angka standarnya, yang artinya patokan itu kan tidak akurat, katakanlah adanya bahwa sebenarnya itu terjadi kebocoran kompresi, namun ketika dicek pakai alat ternyata kok misalkan di angka 80 yang menyatakan masih ambang batas, misalkan 70 sampai 90 PSI lah tekanannya, katakan seperti itu. Nah, makanya saya sarankan untuk lakukan pengecekan secara manual atau dibuka di bagian di bagian kopnya itu dicek secara langsung menggunakan BBM, kemudian semprot dari lubang in dan X. Jangan dimasukkan BBM dari lubang in kemudian diintip dari celah klepnya apakah rembes atau enggak, itu tidak akan maksimal atau efektif, karena kebocoran itu terjadi ketika mendapatkan tekanan dari kompresi atau mendapatkan tekanan kompresi ya. Ketika hanya disemprot atau dikucuri BBM atau minyak dari lubang in tanpa dikasih tekanan, itu tidak tahu, kecuali kebocoran itu benar-benar parah, kemudian dikasih minyak di bagian lubang in atau X kelihatan bocor, nah itu pasti parah banget gitu loh. Biasanya seperti itu.
tes drive Honda Beat FI starter kasar atau generasi pertama, dimana sebelumnya motor ini yang pertama tenaganya ngempos, tidak bisa lari. Kemudian pada indikator mil ini muncul kedipan 7 kali ya. Kedipan 7 kali itu yang artinya sensor EOT atau EOT-nya itu seakan-akan membacanya bermasalah. Kenapa? Karena yang pertama, kompresi mengalami kebocoran, tentunya suhu panas mesin juga berpengaruh ya. Kadar oli panasnya itu di atas angka maksimum. Jadi sensor EOT itu menyala sebanyak 7 kedipan atau 7 kali ya. Itu sensor EOT. Jadi ini setelah saya lakukan proses bongkar, kemudian skur ulang di bagian klep, kemudian penggantian bos klep serta seating klepnya, dalam arti memperbaiki di sektor kompresinya. Ini saya tes drive namun belum saya lakukan reset untuk coba apakah sensor EOT-nya itu kembali muncul setelah saya lakukan seperti skur ulang, kemudian membersihkan kerak di bagian ruang pembakaran. Ini sudah tak buat jalan kurang lebih ada 2 kilo lah. Sensor EOT belum menyala. Kalau tadi sebelumnya itu dibuat jalan 100 meter 200 meter itu langsung nyala sensor EOT-nya 7 kali. Ini untuk tenaganya sudah cukup bagus, sudah responsif. Kemudian untuk sensor EOT-nya sudah berfungsi dengan normal ya. Jadi masalahnya itu ada kebocoran pada klepnya atau kebocoran kompresi, sehingga yang pertama motor ini berebet, kemudian tidak bertenaga, kurang responsif. Jadi untuk kawan-kawan, ketika kedapatan Honda Matic yang injeksi, terutama non injeksi juga misalkan berebet, coba cek di bagian klepnya. Ini setelah tahap penanganan ya, semua sudah saya rakit, namun ini sengaja belum saya reset. Tujuannya apakah ketika saya pakai kode mil 7 itu apakah muncul kembali atau tidak, seperti itu. Kemudian apakah berebet, ternyata hasilnya jauh lebih baik. Padahal ini belum saya lakukan reset mode atau reset kembali ke setelan defaultnya ya. Ini murni setelah saya bongkar di bagian kopnya, kemudian saya lakukan skur klep, penggantian bos klep serta seating klep. Intinya ditata kembalilah di bagian kopnya. Ini hasilnya cukup bagus, tidak mengalami masalah. Jadi tidak mengalami masalah ya. Jadi permasalahan utama yang sering saya tangani ketika menemukan baik itu Vario, Beat, Scoopy, atau bahkan sampai NMAX atau PCX, baik Honda dan Yamaha ya, ketika mengalami berebet itu kebanyakan di bagian ruang kompresi itu mengalami kebocoran. Jadi ini 100% sudah saya nyatakan ready
Cuman seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Intinya tetap lakukan perbaikan berdasarkan pengalaman atau berdasarkan data yang pernah kita berdasarkan data yang pernah kita kembangkan atau kita kumpulkan. Lama-kelamaan itu akan menjadi sebuah ilmu atau pengalaman yang sangat berharga